Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik, jumpa lagi dengan Kak Rowan dalam video pembelajaran matematika. Kali ini khusus untuk SD ya. Materi yang kakak akan sampaikan adalah mengenai pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah adik silahkan tekan tombol loncengnya dan like and share ya. Jadi adik bisa terus akan mendapatkan video pembelajaran dari Kak Rowan. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi pembahasannya. Pangkat 3 atau juga disebut kubik ya. Jadi apa sih pangkat 3 itu? Pangkat 3 itu adalah perkalian sebanyak 3 kali dari bilangan itu sendiri. Contohnya adalah misalkan n pangkat 3. Nah, artinya n itu dikali 3 kali n kali n kali n ya, bukan n dikali 3. Atau kita contoh yang lain, misalkan a pangkat 3. Nah, artinya A nya itu 3 kali dikali A kali A kali A. Nah seperti itu contohnya dari pangkat 3 atau kubik, artinya perkalian berulang sebanyak 3 kali ya. Misalkan 1 pangkat 3 itu artinya 1 kali 1 kali 1, hasilnya adalah 1. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 3 pangkat 3 adalah 3 kali 3 kali 3, 9 kalau kita kali ya, 9 kali 3 berarti 27. Kemudian 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. 5 pangkat 3 5 kali 5 kali 5 berarti 5 kali 5 25, 25 kali 5 125. 6 pangkat 3 6 kali 6 kali 6 216. 7 pangkat 3 7 kali 7 kali 7 adalah 343. 8 pangkat 3 8 kali 8 kali 8 sama dengan 512. 9 pangkat 3 berarti 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729. Kemudian 10 pangkat 3 artinya 10 dikali 10 kali 10 berarti sama dengan 1000. Nah yang ini wajib diingat ya, karena penting buat kalian nantinya, penting sekali, karena banyak hal yang menggunakan pangkat 3 dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Jadi kakak harap kalian mau menghafalnya. Bagaimana dengan bilangan pangkat 3 yang lain? Nah boleh kalian dengan cara menghitung seperti tadi, seperti 11 pangkat 3 berarti ya 11 kali 11 kali 11 kali 11 gitu ya, 1331. Nah pakai perkalian bersusun ke bawah saja ya, 11 kali 11 ya 121, nanti baru dikali 11 lagi, pakai perkalian bersusun saja. Misalkan juga 12 pangkat 3 berarti kan 12 kali 12 kali 12 itu adalah 1728. Dari mana ini kan, kalau kita kali ya 144, tinggal kita kali dengan 12 berarti 1728. Nah jadi untuk yang bilangan yang lainnya pun caranya seperti itu, karena jadi lebih mudah buat kalian. Misalkan lagi 23 pangkat 3. Nah coba kalian 23 kali 23 kali 23 itu hasilnya adalah 12.167. jadi yang 23 dikali 23 itu adalah 529, baru dikali 23 hasilnya 12.167 ya. Nah jadi caranya dengan perkalian bersusun saja, sambil sering-sering melatih perkaliannya. Selanjutnya kita akan membahas akar pangkat 3 atau disebut juga akar kubik. Apa sih itu akar pangkat 3? Nah akar pangkat 3 itu adalah kebalikan dari pangkat 3. Biasanya disimbolkan dengan tulisan seperti ini nih. Nah biar lebih jelasnya nanti kita akan membahasnya dengan contoh-contohnya ya. Akar pangkat 3 atau akar kubik ini merupakan kebalikan dari pangkat kubik.
Jadi 1 pangkat 3 itu adalah 1, maka akar pangkat 3 dari 1 itu adalah 1 ya. Kemudian tadi 2 pangkat 3 adalah 8, maka akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. 3 pangkat 3 adalah 27, maka akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. 4 pangkat 3 adalah 64, maka akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. 5 pangkat 3 adalah 125, maka akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. 6 pangkat 3 adalah 216, maka akar pangkat 3 dari 216 adalah 6. 7 pangkat 3 adalah 343, akar pangkat 3 dari 343 adalah 7. 8 pangkat 3 adalah 512, maka akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. 9 pangkat 3 adalah 729, maka akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. 10 pangkat 3 adalah 1000, maka akar pangkat 3 dari 1000 adalah 10. Nah, kalau sudah hafal adik-adik, itu jadi lebih mudah kita mengerjakannya ya. Nah, kita akan menentukan akar pangkat 3 ini ya. Ada beberapa cara ya atau metode biasanya digunakan. Ada yang pertama itu dengan pohon faktor atau dengan faktorisasi ya, atau faktorisasi dibaginya dengan bilangan prima ya. Kemudian nanti yang kedua bisa dengan cara angka patokan ya, angka patokan. Untuk memahaminya kita pelajari satu-satu ya adik. Yang pertama kita bahas yang pohon faktor dulu ya, cara faktorisasi. Misalkan contoh pertama, contohnya yang pertama misalkan soalnya adalah akar pangkat 3 dari 1728. Nah, kita cari faktorisasinya ya. Ini kita bagi 2, berarti 864 kita bagi 2 bisa ya, karena satuannya genap kan gampang kita bagi 2. Kita bagi 2 juga bisa. 432 itu 2, 16. Kita bagi 2 lagi, berarti 108 ya. 108 genap, satuannya bisa kita bagi jadi 254 ya. Kita bagi 2 masih bisa, yaitu 27. Nah, ini 7 ganjil, kita bisanya 3, berarti 9 itu udah 33. Makanya faktorisasi dari 1708 adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3. Nah, kemudian yang pangkat 6 ini ya, jadi 2. Nah, pangkatnya kita bagi 3 karena mengenai akar pangkat 3. Kali 3-nya juga kita bagi dengan 3. Nah, jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1, gak usah ditulis satunya ya, jadi 4 kali 3. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Ini contoh yang pertama ya. Kita misalkan contoh yang kedua. Misalkan soalnya akar pangkat 3 dari 2744 ya, ini ya, berapa ya. Masih sama kita cari dengan faktorisasinya. Karena genap berarti bisa kita bagi dengan 2, itu adalah 1372. Ini bisa kita juga bagi 2 menjadi 686. Kita bagi 2 berarti 343. 343 ini ganjil, berarti kisahnya dibagi 3 nggak bisa, bagi 7 bisa. 49 ini berarti 7 dengan 7 ya. Maka akar pangkat 3 dari 2744 adalah 2 pangkat 3 kali 7 pangkat 3.
Nah berarti 2 pangkatnya kita bagi 3 kali 7 pangkatnya kita bagi dengan 3 juga, berarti tinggal 2 ya, karena 3 bagi 3 habis. Ini juga tinggal 7 saja, berarti 2 kali 7 sama dengan 14. Nah jadi akar pangkat 3 dari 2744 adalah 14 ya. Oke, kita misalkan contoh yang lain. Misalkan contoh yang ketiga adalah 5 akar pangkat 3 dari 15.625. Nah ya, oke. Nah ini kita cari faktorisasinya. Ini bisanya karena satuannya 5, maka kita bagi 5 aja biar mudah ya. Dibagi 5 jadi 3125, sama masih satuannya 5 bagi 5 juga berarti 625, masih sama bagi 5 berarti 125 bagi 5 berarti 25. Oke, berarti terakhir 55. Maka akar pangkat 3 dari 15.625 adalah 5 pangkat 6. Berarti kan 5, 6 pangkatnya kita bagi dengan 3, maka jadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 yaitu 25. Maka akar pangkat 3 dari 15.625 adalah 25. Ini contoh soal yang ketiga. Nah dengan cara pohon faktor seperti ini ya adik ya. Nanti habis ini kita dengan cara angka patokan ya. Oke, cara kedua kita menggunakan angka patokan. Apa itu angka patokan? Nah sekarang tadi harus hafal ya, yang bilangan kubik apa saja. Nah, bilangan kubik itu kan 1 pangkat 3 tadi 1 ya, 2 pangkat 3 tadi 8, 3 pangkat 3 itu adalah berapa? 27. 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 adalah 125, kemudian 6 pangkat 3 adalah 216, 7 pangkat 3 tadi adalah 343, 8 pangkat 3 adalah 512, 9 pangkat 3 adalah 729, 10 pangkat 3 adalah 1000. Nah angka patokannya tersusun dari mana? Dari ini. 1 itu adalah 1, 2 itu adalah 8, 3 itu adalah 7. Jadi satuan yang diambil adik-adik 4 itu adalah 4 ya, 4, 5, 5. Kemudian 6 itu 6, 7 itu 3, 8 itu adalah 2, 9 adalah 9. Nah ini anggapnya 0 ya, 0 itu 0 berarti ya. Perhatikan angka patokannya adik. 1 itu 1. Nah ini agak berbeda. Kalau 2 itu 8 ya, maka 8 itu 2. Jadi kebalikannya tuh, 2 itu 8, 8 itu 2, 3 itu 7 ya, maka 7 itu adalah 3. Nah itu ya. Sementara yang lainnya 4, 4, 5, 5 ya, 6, 6, 9, 9, 0, 0. Jadi tidak berubah, hanya jadi kita bisa nyusun, jadi tinggal kita ingat yang mana saja. Nah jadi yang diingat cukup ini saja ya. 2 itu 8, 8 itu 2, 3 itu 7, 7 itu 3 ya, yang lainnya sama ya. Nanti kita praktekkan dengan contoh soal. Yang pertama dulu, misalkan soalnya adalah tadi berapa? Akar pangkat 3 dari 1728. Nah caranya bagaimana? Jadi perhatikan dulu. Jadi 1728 kita pisah adik. Jadi 1728 ini kita pisah. Nah jadi 3 angka dari belakang kita pisahkan ya. Kemudian cek 8 itu punya siapa? Tadi 8 itu 2 ya tuh. Nah tinggal satu yang depan ini, yang hasilnya 1 adalah 1 pangkat 3 ya tuh. Nah dari sini yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil adalah 1 dengan 2 ini. Jadi jawabannya adalah 12 ya. Oke, jadi itu caranya. Contoh lagi nomor 2. Misalkan akar pangkat 3 dari 2000
744. Nah, berapa ya? Nah, 3 angka dari belakang kita pisahkan. Nah, 4 itu punya hanya 4 juga ya satuannya. Nah, yang tidak lebih 2 berapa dari bilangan kubiknya? Yaitu 1 pangkat 3. Karena kalau 2 pangkat 3 itu 8, lebih dari 2. Diambilnya yang 1 pangkat 3 yang kurang dari 2. Nah, berarti yang kita ambil mana angkanya? Ini 1 ini dengan 4 ini. Maka jawabannya adalah 14. Oke, boleh dicatat dulu ya sambil di pause videonya. Habis ini kita kasih contoh yang lain. Misalkan nomor 3, akar pangkat 3 dari 15.625. Jadi kita pisahkan dulu 3 angka dari belakang ya. 15 dengan 625 nya kita pisahkan. Nah, kemudian 5 ini punya siapa? Punya 5 ya. Di sini ya, kelihatan ya yang kepatokannya. Yang berbeda hanya 28, 3 dan 7. Kemudian cari yang 15 ini yang tidak lebih dari 15 bilangan kubiknya. Kalau 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27 kelebihan. Tidak boleh lebih dari 15, berarti yang 3 tidak. Nah, udah tinggal kita ambil angkanya yang ini dengan yang ini. Jadi jawabannya 25. Itu caranya. Kakak kasih contoh lagi yang berikutnya. Nah, misalnya akar pangkat 3 dari 54.872. Kita pisahkan ya. 872 nya. Nah, 2 itu punya siapa tadi? 2 itu adalah 8. Nah, yang tidak lebih dari 4. Kalau 2 pangkat 3 8 masih jauh ya. 3 pangkat 3 27. 4 pangkat 3 64 kelebihan. Berarti 4 pangkat 3 nggak dipakai. Nah, udah ambilkan 3 ini dengan 8 ini. Maka jawabannya adalah 38 ya. Oke, kakak kasih contoh lagi misalkan soalnya yang agak besar ya. Akar pangkat 3 dari 474.552. Kita pisahkan 3 angka dari belakang, jadi yang tersisa depannya hanya 474 dan 552. Kita pisahkan. Nah, 2 itu punya berapa? 8. Nah, yang kurang dari 474 bilangan kubiknya mana? Kalau 6 pangkat 3 itu kan cuma 216, sedangkan 7 pangkat 3 adalah 343. 8 pangkat 3 nya 512 kelebihan, berarti pakai yang 7 pangkat 3. Jadi ambil aja angka yang 7 dengan 8 ini. Nah, hasilnya adalah 78. Nah, demikian adik cara menggunakan angka patokan. Oke, kalian latih terus ya, belajar tentang menentukan akar pangkat 3. Kalau udah terbiasa nanti dengan sendirinya jadi lebih mudah. Oke, video untuk pembelajaran sekarang sudah selesai. Nanti kita lanjutkan dengan materi yang lain. Jangan lupa terus semangat dalam belajar ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe, like, and share di channel Kak Arwan biar kalian bisa terus menyaksikan video pembelajaran dari Kak Arwan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.